Indonesia Menyapa Pagi. Anggota DPD RI dan juga Gubernur Kalteng II periode 2005-2015, Dr. Agustin Teras Narang. Selamat pagi hari ini Pak Teras Narang, salam sehat. Salam sehat Mbak Alvira, apa kabar? Iya, dengan Amira Pak di Studio Pro 3. Oh Amira, sorry. Iya. Pak Teras Narang, kalau kita lihat saat ini catatan dari DPD RI untuk pemilu di tahun 2024 yang besar ini. Bagaimana catatannya Pak Teras Narang? Iya, pemilu yang akan kita adakan di tahun 2024 itu adalah pemilu yang ke-6. Ya. Setelah era reformasi. Jadi sejak 99, 2004, 2009, 2014, dan 2019 terakhir kemarin, sekarang adalah 2024. Yeah. Artinya pemilu ini adalah sesuatu perhelatan besar bagi bangsa kita yang setiap 5 tahun selalu kita adakan. Dan tentu bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, harapan kita ke depan di tahun 2024 ini semangat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil itu betul-betul dapat terwujud dengan nyata. Iya, berarti sesuai dengan temanya tahun ini ya Pak, sebagai sarana integrasi bangsa juga ya? Betul sekali. Jadi kalau kita berbicara masalah integrasi bangsa, itu adalah unsurnya tidak lain apa? Kebersamaan, semangat gotong royong. Dan satu hal lagi Mbak, bahwa ke depan ini, kalau tidak salah mendasarkan pada data yang kita peroleh, peserta pemilu itu kebanyakan adalah golongan milenial. Pemilih pemula ya? Iya, pemilih pemula. Di sini upaya sosialisasi menjadi penting bagi mereka, terutama penyadar tahuan bahwa apa yang akan kita lakukan ini adalah merupakan hak serta kewajiban sebagai anak bangsa. Oke, jatuh-jatuhnya lagi pendidikan politik begitu ya Pak Teras Narang ya, yang harus diberikan. Betul, pendidikan politik dan juga harus dibarengi dengan sosialisasi yang harus secara masif dilakukan oleh KPU dan oleh penyelenggara dan juga bagi organisasi-organisasi bukan hanya sekedar partai politik, tapi juga organisasi massa. Mari kita mengajak seluruh komponen bangsa ini betul-betul adalah merupakan perwujud nyataan dari kedaulatan rakyat kita. Baik. Gitu. Pak Teras Narang, kalau pernah menjadi kepala daerah begitu ya Pak ya di 2005 sampai dengan 2015. Nah ini kalau tahun-tahun politik seperti ini jelang tahun politik ya di tahun 2024, apa yang dulu pernah Bapak lakukan dan mungkin juga bagaimana pendidikan politik atau juga kepada pemilih pemula pada saat itu? Iya. Pertama yang kami lakukan tiada lain adalah di dalam rangka untuk terciptanya keamanan dan ketertiban. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah membantu sepenuhnya dari penyelenggara dari pemilihan umum ini. Sehingga mereka tidak memperoleh kendala di dalam rangka untuk melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga adalah juga untuk membantu keamanan, aparatur keamanan, agar tercipta ketertiban, agar tercipta kedamaian. Dan yang paling penting sama sekali adalah membantu sosialisasi agar para pemilih ini berbondong-bondong pada saatnya. Ini sebenarnya yang perlu ditekankan ini Pak ya di daerah-daerah nanti. Betul. Jadi ya tetap ya, kendati pun saya pada saat itu berada di partai politik, tetapi seketika saya menjadi gubernur, saya sudah tidak melihat lagi pada partai politik itu. Yang saya lihat adalah kepentingan bangsa. Karena apa? Karena kita mengarahkan kepada masyarakat untuk mereka sebagai pemilih memilih secara objektif, secara konstruktif, dan betul-betul memilih orang yang berkemampuan di dalam rangka untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu. Baik. Nah ini kan ada ikrar pemilu seperti tadi kita juga sudah bahas mengenai sarana integritas bangsa ya. Tapi kalau di pelaksanaan pemilu secara luber bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pemilu ini kan masih juga banyak catatan begitu ya Pak ya dari Bawaslu. Kira-kira kalau menurut Bapak bagaimana ke depan di pemilu tahun 2024 ini? Ya, ikrar di dalam rangka untuk menjelang pemilihan umum bagus sekali.
Tetapi ikrar ini tidak boleh hanya berhenti di tingkat-tingkat tertentu, tapi juga harus diteruskan sampai ke tingkat tapak, sampai ke tingkat yang paling rendah. Dalam hal ini adalah masyarakat yang berada di desa-desa. Karena apa? Karena mereka itu juga mempunyai hak yang sama. Karena kecenderungan ikrar ini yang sering saya saksikan itu hanya di tempat-tempat tertentu. Jangan seolah-olah hanya perayaan semata, tetapi setelah itu udah bubar. Ya, berarti ini harus dimasifkan ikrar ini ya Pak Teras Narang. Iya, betul. Jadi ikrar yang dilakukan itu hendaknya turun sampai ke tingkat yang paling bawah. Sehingga semangat ikrar ini betul-betul adalah semangat yang didasarkan pada kepentingan seluruh pemilih. Sehingga kembali lagi saya katakan sebagai penyadar tahuan bahwa ini hak Anda, ini loh kewajiban Anda sebagai bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin Anda, baik sebagai presiden, wakil presiden, dan kemudian juga di PRRI, di PDRI, sampai ke tingkat DPRD Kabupaten Kota. Nah ini kan suatu semangat kebersamaan nih. Jadi ikrar bagus, tetapi bukan hanya dilaksanakan secara seremonial saja, dan kemudian diteruskan. Semangat ikrar ini sampai ke tingkat yang paling bawah. Ini yang penting jangan sampai ada masyarakat yang malah belum tahu kalau akan ada pemilu di tahun 2024 begitu. Nah, itu dia. Iya, apalagi besar ini, Pak. Iya. Makanya ini perlu sekali. Ya, proses dan hasil begitu. Tapi ini menuju proses lah dulu. Kita tidak akan berbicara hasil, tetapi prosesnya ini yang harus masyarakat tahu juga bagaimana bisa memilih nanti seperti itu. Iya, jadi masyarakat harus mampu untuk diajarkan, dinyadar tahuan untuk memilah dan memilih. Ya, ini kan istilahnya memilah dan memilih nih. Yang mana yang saya pilih, yang mana saya pilih. Tapi semangat kebersamaan harus selalu dibarengi pada saat dia melakukan pencoblosan. Setelah dia melakukan pemilihan, maka sejak itu dia harus juga menyadari bahwa dan kita hanya pada saat kita melakukan pemilihan. Tetapi setelah kita menyelesaikan pemilihan, sudah tidak ada lagi perbedaan kita. Yang ada adalah kebersamaan sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia yang ingin membangun bersama. Baik, Pak Teras Narang mungkin bisa dibagikan juga pengalaman Pak Teras Narang pada saat menjadi gubernur periode 2005-2015. Ini cukup panjang seperti itu, menjadi petahana dan juga mungkin pasti akan ada gejolak ya Pak ya pada saat itu. Ini bagaimana bisa mempersatukan dan juga membuat masyarakat itu mau memilih bahwa pemilu ini memang penting untuk demokrasi kita ke depannya? Iya, memang biasa di dalam setiap ada pemilihan umum, apalagi di dalam pemilihan kepala daerah, itu pasti selalu ada gejolak-gejolak. Nah, saya bersyukur sekali dibantu oleh aparatur pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian, dan di backup sepenuhnya oleh TNI, saya bisa memetakan di mana titik-titik yang rawan. Nah, ini adalah berdasarkan hasil dari penelitian secara intelijen dari aparatur, dibantu oleh BIN, dibantu oleh BAIS, sehingga pada saat sebelum terjadi pemilihan umum, sebelum terjadi kampanye, kita sudah tahu titik-titik mana yang rawan, daerah-daerah mana yang rawan, desa-desa mana yang rawan, dan sebelum pelaksanaan kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan. Dan ini adalah kewajiban dari kepala daerah. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi jangan hanya sekedar duduk manis saja. Jadi cukup banyak kerjanya Pak ya. Turun. Iya, harus banyak turun. Dan itu harus kuping di mana-mana. Iya. Pak Teras Narang, sebelum kita lanjutkan kami akan hadirkan Oase Indonesia terlebih dahulu ya Pak ya. Iya, silakan Mbak. Baik, kami masih berbincang bersama dengan anggota DPD RI dan juga Gubernur Kalteng II periode 2005 hingga 2015, Dr. Agustin Teras Narang. Pak Teras Narang masih di ujung telepon ya Pak ya? Yuk, ya Pak. Kami juga ingin mengetahui ini mungkin pengalaman yang bisa dibagikan dan juga diketahui oleh pendengar kita ya. Kalau misalnya untuk pemilih pemula ini kan masih menjadi PR kita bersama di berbagai wilayah. Bagaimana antusias ini bisa mereka gunakan ya ataupun juga pesta demokrasi ini. Nah ini trik seperti apa atau strategi seperti apa kira-kira yang bisa dibagikan Pak Teras Narang? Iya,
Pertama, tentu kita harus tahu persis di mana kita melakukan sosialisasi yang tepat. Ya. Ya, itu pertama adalah di sekolah-sekolah, baik itu di tingkat SMA maupun di tingkat perguruan tinggi. Ya. Setelah itu kita menghubungi organisasi-organisasi pemuda. Organisasi-organisasi pemuda yang ada, dan kemudian tentu dengan ini kita mencoba untuk terus mengadakan semacam sosialisasi dan kita menyampaikan bahwa betapa pentingnya yang paling urgen menurut saya kita harus mampu menyampaikan betapa pentingnya bagi mereka untuk melakukan pemilihan ini. Jadi hendaknya mereka meluangkan waktunya. Meluangkan waktunya untuk mempergunakan haknya di dalam rangka untuk memilih. Karena apa? Karena mereka lah yang nanti akan merasakan. Jadi jangan mereka hanya mengklaim jeleknya pemimpin, tapi di satu sisi mereka juga tidak ikut berperan di dalam rangka proses pemilihan. Jadi artinya penyadartahuan kepada mereka ini menjadi penting bahwa pemilihan umum adalah merupakan bagian untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apalagi bagi generasi muda yang perjalanannya masih panjang. Masih panjang. Baik Pak Teras Tanarang. Terima kasih banyak waktunya ini Pak Teras Tanarang bersama dengan Pro 3. Sukses selalu ya Pak ya. Salam sehat. Sama-sama. Salam sehat.